Bab 3041. Tuli, kenapa kamu tidak melepaskanku? Nyonya Hua juga berteriak. Diam, Yang Kai menamparnya. Ada suara nyaring, Nyonya Hua benar-benar terpana, hanya satu pipi yang begitu sakit dan bengkak dengan cepat. Meskipun dia terluka oleh Yang Kai sebelumnya, itu disembunyikan, dan itu benar-benar berbeda dari yang ini. Beraninya kau, jepret, itu adalah tamparan lain. Pipi di sisi lain juga bengkak, dengan mulut penuh darah. Nyonya Hua segera menutup mulutnya, hanya tatapan dengkinya yang menatap Yang Kai dengan kejam. Dia dapat melihat bahwa pemuda yang diam sebelumnya ini hanyalah seorang pria yang galak. Semakin merajalela dia, semakin kejam dia. Secara alami, Nyonya Hua tidak mau menderita kerugian lebih lanjut. Dia hanya bisa menunggu kedatangan klan naga untuk memimpin keadilan untuknya. Cahaya merah terbang dengan cepat, dan itu mendekat dalam sekejap mata. Tubuh halus Lu Sanyang bergetar, wajahnya pucat. Segala macam pikiran melintas di benaknya, memikirkan bagaimana menjelaskan situasi di depannya setelah melihat klan naga nanti, tetapi tidak ada cara yang baik untuk memikirkannya. Satu-satunya hal yang menunggunya dan putrinya dan Yang Kai adalah kemarahan mengerikan dari klan naga. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Lu Yukin ke dalam pelukannya, tampaknya telah menerima nasibnya, siap untuk tinggal bersama putrinya untuk sementara waktu di hari-hari terakhir. Cahaya merah berderap menyapu kepala semua orang dan terbang langsung ke sisi lain dari Pulau Roh. Lu Sanyang terkejut, Nyonya Hua juga terkejut, dan wajahnya langsung memudar, dan dia berteriak, "Tuanku, tolong." Dia berpikir bahwa klan naga yang terbang melewatinya tidak melihat adegan dia diganggu, jadi dia secara alami buru-buru berteriak untuk menarik perhatian. Yang Kai mendengus dingin, cahaya merah yang melaju kencang tiba-tiba berhenti, dan suara lembut datang, dan kemudian, memperlihatkan tubuh aslinya, matanya menyapu ke sini. Dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. "Tuanku, tolong," Nyonya Hua berteriak lagi, suaranya sedih dan sedih. Klan naga berbalik dan berubah menjadi cahaya merah, dan dalam sekejap jatuh ke jarak pendek di depan orang banyak, dan sepasang mata menggigit Yang Kai seperti lintah. Dragon Prestige meresap, dan mata Lu Sanyang dipenuhi dengan ketakutan dan keheranan, mengetahui bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar tidak berdaya. Diam-diam melihat klan naga, dia menemukan bahwa klan naga tampak seusia dengan Yang Kai, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, kelimpahan keilahian dan ketampanan. Dan rambut merahnya yang berapi-api sangat mencolok. Yang paling menakutkan Lu Sanyang adalah bahwa prestise naga dari klan naga berambut merah tidak lebih lemah dari Fuji. Dengan kata lain, ini jelas merupakan klan naga tingkat 8. Ini sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Lu Sanyang merasakan dunia berputar sebentar dan hampir pingsan di tanah. "Tuan Zulai, tolong!" Nyonya Hua yang diinjak oleh Yang Kai berteriak untuk ketiga kalinya. Tatapan Zulai kemudian menatapnya, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu mengenal saya?" Klan naga hidup terpencar-pencar dan tidak memiliki banyak kontak pada hari-hari biasa. Sehingga bahkan wanita yang telah tinggal di Pulau Naga selama ratusan tahun ini mungkin tidak dapat mengenali semua klan naga, tetapi wanita ini sebenarnya mengenalinya. Jelas dia memiliki beberapa identitas. Nyonya Hua buru-buru berkata, "Saya beruntung telah melihat Tuan dari jauh, dan saya tidak berani melupakannya." Zulai sedikit mengangguk dan berkata sambil berpikir, "Kamu adalah wanita Fuji?" Nyonya Hua mengangguk dan berkata, "Ya, apa masalahnya?" Zulai mengerutkan kening, melirik Yang Kai, dan diam-diam sakit kepala. Dia tidak pernah berharap melihat Yang Kai di sini. Orang ini terlalu berani. Dia benar-benar berlari ke Pulau Naga dan muncul di Pulau Fuji secara tidak sengaja. Apakah dia mendengar berita itu? Jika ini masalahnya, itu akan menjadi bencana. Pelanggaran hukum Yang Kai telah dipahami secara mendalam, dan dia tahu bahwa jika urusan hari ini tidak ditangani dengan benar, itu juga akan menjadi masalah bagi klan naga. Nyonya Hua buru-buru berkata, "Tuanku, seperti ini." Wajahnya tiba-tiba menjadi menyedihkan, dan dia terisak ketika dia menjelaskan. Hewan peliharaan yang disimpan Nyonya ini selama lebih dari 10 tahun disakiti oleh kelompok orang ini tanpa alasan. Jadi saya datang ke sini untuk meminta bicara, tetapi saya tidak melakukannya. Jangan berharap orang ini tidak masuk akal. Mereka tidak hanya menolak untuk mengakuinya, tetapi bahkan bertarung melawan 2 saudara perempuan. Saya dan saudara perempuan saya belum bertarung dengan orang selama bertahun-tahun. Siapa lawannya? Kami bertiga adalah dipermalukan, dan Nyonya ini memohon belas kasihan, tetapi dia tidak peduli.
Bukan saja dia enggan untuk melepaskannya, tapi dia ingin membunuhku. Tuanku, tolong panggilkan tembakan untuk saudara perempuanku dan yang lainnya. Saat dia berbicara, dia menangis, seolah-olah seorang gadis kecil yang telah diganggu. Zulai memandang Yang Kai dengan ekspresi jelek, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang ini, dan dia dapat menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Secara alami, dia tidak akan memihak pada apa yang dikatakan Nyonya Hua, dan dia tahu sedikit tentang Yang Kai. Jadi dia secara alami tidak percaya bahwa dia adalah tipe pria yang menggertak orang lain. Nyonya Hua memperhatikan ekspresinya dan menambahkan bahan bakar ke api. Tuanku, lihat orang ini, dia tidak benar-benar menempatkanmu di matanya, dan dia berani bertarung dengan sengit di depanmu. Menginjak Nyonya ini, dia bahkan lebih wow. Lu Sanyang berkata dengan cemas, Tuanku, tidak seperti ini. Nyonya Hua menghindari hal yang paling penting, tidak menyebutkan sikap sombong dan mendominasi di matanya sendiri. Sebaliknya, dia mendorong semua tanggung jawab kepada Yang Kai. Lu Sanyang secara alami takut Zulai akan mendengarkan dan percaya, dan kemudian itu akan berbahaya bagi Yang Kai. Pada saat ini, dia hanya bisa berdiri dan menjelaskan untuk Yang Kai. Zulai tidak menoleh dan berkata, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Dia tampaknya dalam suasana hati yang buruk, tidak menunjukkan ekspresi shock kepada Lu Sanyang. Lu Sanyang menelan kembali apa yang ingin dia katakan, ekspresi di wajahnya panik. Sambil menghela nafas sedih, Zulai memandang Yang Kai dan berkata, pria baik macam apa yang akan menginjak seseorang? Biarkan dia pergi dulu, toh kamu juga seorang pria. Yang Kai mengangkat dagunya sedikit dan menatap Zulai dengan ekspresi dingin di wajahnya. Zulai tiba-tiba menjadi marah. Dia dan Yang Kai sedikit tidak nyaman satu sama lain. Selain itu, pengalaman Zhu King adalah karena Yang Kai dan dia bahkan lebih marah, dan dia berteriak, lepaskan dia. Ketika Nyonya Hua melihat ini, dia menjadi sangat berani. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, berani lancang di depan klan Naga Raja. Apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai manusia? Jangan singkirkan kakimu yang bau. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mendengus lagi. Jelas bahwa Yang Kai mengerahkan kekuatan di kakinya, dan ekspresi arogan Nyonya Hua segera berubah menjadi tatapan menyakitkan, dan ada banyak keringat di dahinya. Dia terkejut, matanya yang indah bergetar. Berani galak di depan klan naga? Apakah orang ini sakit? Tapi dia diam-diam bahagia, mengetahui bahwa Yang Kai tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, bagaimanapun dia adalah seorang wanita di Fuji. Dan Tuan Zulai pasti akan adil padanya setelah menderita penghinaan besar ini. Dia tampaknya telah melihat adegan Yang Kai berlutut dan memohon belas kasihan dan kemudian dibunuh secara brutal, dan senyum ceria segera muncul di wajahnya. Apakah kamu bicara denganku? Yang Kai mengeluarkan telinganya, ekspresinya lalai. Dengan sepatah kata, Lu Sanyang dan Nyonya Hua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Yang Kai berani, dia tidak terlalu berani, bukan? Menghadapi klan naga, beraninya dia berbicara seperti ini? Bukankah ini mencari jalan buntu? Lu Sanyang terus mengedipkan mata pada Yang Kai, jangan sampai dia tidak tahu kengerian dan kekuatan klan naga. Klan naga adalah kepala roh suci, dan yang ada di depannya adalah klan naga urutan ke-8, dan dia bisa membunuhnya hanya dengan beberapa jari. Dia merasa bahwa Yang Kai sedang berjalan di atas tali di tebing, dan sedikit kecerobohan akan mengakibatkan tubuh yang patah. Tetapi yang membuatnya semakin terkejut adalah Zulai tidak langsung menembaknya, tetapi kesal, apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin apa-apa, hanya meminta keadilan. Yang Kai mencibir. Zulai memandang Nyonya Hua dan berkata, dia adalah wanita Fuji, dan Fuji juga keturunan naga tingkat 8. Jika kamu benar-benar membunuh wanita ini, Fuji pasti tidak akan melepaskannya. Kalau begitu biarkan dia datang padaku, aku ingin tahu apakah dia punya nyali. Zulai cemas, kamu pria bau. Wajah Yang Kai menjadi dingin, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu. Tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong, hati-hati aku memukulmu. Kalahkan dia. Mata Lu Sanyang melebar, dan wajahnya hilang. Nyonya Hua berteriak, tuanku, jangan repot-repot berbicara dengannya. Orang ini sama sekali tidak menempatkan klan naga di matanya, tolong ambil tindakan dan bunuh orang ini. Zulai menggerakkan mulutnya dan memandang Nyonya Hua seperti orang bodoh. Jika orang lain berani begitu lancang di depannya, dia akan mengambil tindakan sejak lama. Bagaimana kesombongan klan naga bisa diinjak-injak dengan santai, tetapi Yang Kai yang mengatakan hal-hal ini, apa yang harus dia lakukan?
Apa yang dapat dia lakukan? Dia tidak bisa melawan. Bukannya dia belum pernah bertarung melawan Yang Kai sebelumnya. Kecuali dia pergi ke Istana Naga untuk meminta perlindungan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang tidak ada waktu seperti itu, apalagi, jauh di lubuk hatinya, dia masih condong ke Yang Kai. Meskipun Yang Kai tidak senang menatap matanya, Nyonya Hua hanyalah seekor semut di matanya. Alasan membujuk Yang Kai adalah karena dia tidak ingin dia memperburuk keadaan dan membuat segalanya tidak mungkin berakhir. Bagaimana dia bisa berurusan dengan Yang Kai untuk Ni Hua? Lu Sanyang juga mengangkat hatinya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Yang Kai sangat arogan di hadapan klan naga, yang tidak berani dia bayangkan. Tetapi klan naga tampaknya tidak memiliki tanda-tanda untuk melakukan apapun, yang membuatnya merasa bingung. Kapan klan naga mudah diajak bicara? Yang Kai berulang kali membantah wajahnya beberapa kali, dan bahkan berbicara dengan kejam. Bisakah ini ditoleransi? Penampilan Zulai benar-benar menumbangkan pengetahuan Lu Sanyang tentang klan naga. Dalam kesannya, klan naga tidak pernah memiliki temperamen yang baik, dan ketidakpuasan apapun sudah cukup untuk membuat mereka membunuh. Tiba-tiba, Zulai menoleh dan melihat ke arah lain dari Pulau Roh, dengan ekspresi suram. Fu Qi ada di sini. Tuanku ada di sini. Nyonya Hua sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Tingkat kultivasinya tidak cukup, dan dia tidak memiliki garis keturunan naga. Secara alami, dia tidak dapat mendeteksi pergerakan aura naga, tetapi karena Zulai mengatakannya, itu jelas benar. Zulai berkata, dia seharusnya memperhatikan bahwa aku akan datang, dan dia sedikit gelisah, jadi dia datang untuk memeriksanya. Yang Kai mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cara yang aneh, permusuhan apa yang kamu miliki dengannya? Mata Zulai berkilat, dan dia berkata dengan ringan, ini bukan masalah besar, tetapi kamu dan dia akan segera memiliki permusuhan besar. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya pada Nyonya Hua yang telah diinjak oleh Yang Kai. Nyonya Hua juga segera mengeras. Meskipun dia tidak puas karena Zulai tidak dapat segera membelanya, karena Fu Qi ada di sini, maka dia tidak perlu takut. Dia hanya perlu mengatakan beberapa patah kata pada Fu Qi, Yang Kai dan Lu Sanyang dan putrinya tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok. Bab 3042. Sementara beberapa orang berbicara, ada gelombang naga prestise dari sisi lain pulau. Jelas Zulai tidak melakukan kesalahan, dan Fu Qi benar-benar datang. Merasakan aura yang akrab ini, Nyonya Hua menjadi lebih percaya diri dan kesal. Keluar dari sini, Zulai tiba-tiba berteriak, mengangkat tangannya dan menepuk Yang Kai. Ketika Yang Kai melihat ini, dia turun dan melayang ke samping. Diam-diam Nyonya Hua, yang sedang berpikir tentang bagaimana menyiksa Yang Kai dan Lu Sanyang dan putrinya, tiba-tiba muncrat darah, tulangnya patah. Rasa sakit yang menusuk jantung datang dari seluruh tubuh, vitalitas dengan cepat hilang, dan dia berbalik. Kepalanya keras. Melihat Zulai dengan tidak percaya, tuanku, kamu. Lehernya bengkok, auranya menghilang dalam sekejap, dan matanya terbuka lebar. Ketika dia meninggal, dia tidak ingin mengerti mengapa Zulai tiba-tiba membunuhnya. Lu Sanyang jelas tidak mengerti. Melihat Zulai mengangkat tangannya, dia membunuh Nyonya Hua, dia mau tidak mau menggosok matanya dengan penuh semangat, mengira dia salah lihat. Cedera karena kecelakaan, bukan? Bagaimana mungkin klan naga tingkat 8 membuat kesalahan seperti itu? Tepat ketika dia curiga, Zulai menepuk telapak tangan di sisi kiri dan kanan. Dua dengungan teredam datang, dan dua wanita yang datang bersama Nyonya Hua juga mengeluarkan darah dari kepala mereka dan meninggal di tempat. Wajah cantik Lu Sanyang tiba-tiba menjadi pucat. Di mana cedera yang tidak disengaja ini? Klan naga ini jelas-jelas sengaja membunuh ketiga wanita Fu Qi. Apa yang sedang terjadi? Berbicara secara logis, bukankah seharusnya dia membunuh Yang Kai? Tapi mengapa dia tidak hanya menyerang Yang Kai, tetapi malah membunuh Nyonya Hua dan yang lainnya? Lu Sanyang merasa kepalanya tidak cukup baik, dan dia tidak mengerti apa yang dilihatnya. Zulai menoleh dan menatap Lu Sanyang dan putrinya lagi. Niat membunuh di matanya sangat jelas. Dia mengangkat telapak tangannya seolah-olah dia akan melakukan gerakan lain. Hati Lu Sanyang tercengang, dan wajahnya pucat. Sesosok melintas di depannya, Yang Kai memblokir bagian depan, dan berbisik, keduanya tidak bisa dibunuh. Zulai berkata, hati-hati. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Zulai berkata dengan marah, terserah kamu, jika angin bertiup, itu masalah kamu. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Yuan Wu di sana.
Yuan Wu mengalami koma di sana sejak dia dipukul oleh Yang Kai barusan, dan pada saat ini, tubuhnya akhirnya bergetar. Bagaimanapun, dia juga memiliki Kaisar Realem urutan kedua, dan dia juga keturunan naga. Pukulan Yang Kai tidak kuat, bagaimana dia bisa menjatuhkannya? Dia hanya berpura-pura pingsan, dan dia bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi setelahnya, dan segala macam perubahan aneh membuatnya terkejut. Terutama pembunuhan Nyonya Hua oleh Zulai membuatnya merasa sangat terkejut. Dia samar-samar merasakan bahwa Zulai tampaknya membantu Yang Kai, dan jika bukan karena ini, dia tidak akan membunuh mereka sebelum Fuci tiba. Selama dia ingin membunuh orang untuk membungkam mereka, maka dia juga harus menjadi sasaran hukuman. Jadi ketika Zulai memandangnya, Yuan Wu tahu bahwa situasinya tidak baik. Dia merenungkan antara memohon belas kasihan dan melarikan diri. Dia lari dan menyapa Fuci, berteriak, "Tuanku, tolong." Meskipun dia tidak tahu mengapa Zulai ingin membunuh orang lain, dia juga tahu bahwa Zulai tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ada gunanya meminta belas kasihan. Saat ini, jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan Fuci. Peluangnya tidak besar, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Zulai menatap punggungnya dengan dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, seekor naga api bergegas ke depan, menyebarkan gigi dan cakarnya, dengan agresif. Api meletus ke langit, Yuan Wu terkejut, berbalik untuk melihat, dan jiwanya terbang tiba-tiba, berseru, "Lepaskan hidupku." Naga api telah membungkusnya. Ini adalah api naga murni, yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan Yuan Wu. Dia menjerit, tubuhnya terjerat api, dan dia membawanya ke bawah, jatuh dengan keras ke tanah. Terus-menerus berguling dan berjuang. Hanya dalam 5 napas, Yuan Wu berhenti bergerak, dan daging serta darahnya terbakar, hanya menyisakan genangan arang hitam. Fuci akhirnya tiba. Ini adalah pria yang terlihat seperti berusia 30-an. Dia bertubuh kokoh, ekspresinya tidak memiliki kemarahan atau prestise, tubuhnya dikelilingi oleh busur petir dan berderak. Matanya menyapu Zulai, dan matanya tenggelam. Jelas, dia tidak ingin melihatnya. Tampaknya ada beberapa dendam lain di antara mereka. Melirik Yang Kai lagi, matanya tidak berhenti, ras manusia tidak layak untuk diperhatikan. Penampilan Lu Sanyang yang membuatnya mengerutkan kening. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melupakan Lu Sanyang. Dialah yang menangkap Lu Sanyang dari wilayah utara ke Pulau Naga, dan dia secara pribadi mengusirnya. Setelah lebih dari 10 tahun, dia masih memiliki ingatan ini. Lu Sanyang tidak berani menatapnya, dia hanya melindungi Lu Yuqin di belakangnya, tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat seperti kertas. Untungnya, Fuci tidak terlalu peduli padanya, tatapannya hanya berhenti dan menyapu. Saat berikutnya, Fuci sangat marah, menggertakkan giginya dan berteriak, "Zulai, apa yang telah kamu lakukan?" Dia melihat mayat wanita kesayangannya tergeletak mendatar di pantai, matanya yang indah bulat, matanya penuh darah, dan mayat itu masih menempel dengan naga Yuan yang pingsan. Yang jelas sudah mati di tangan klan naga. Tapi di sini dan sekarang, hanya ada Zulai yang merupakan klan naga, tidak perlu bertanya, Fuci juga tahu bahwa Zulai adalah pembunuhnya. Ini membuatnya tiba-tiba marah. Ini adalah wilayahnya sendiri, yaitu tawanannya, mati di tangan Zulai tanpa alasan, Fuci tidak tahan. Fuci sangat marah. Zulai berkata dengan acuh tak acuh, "Ada hal-hal yang tidak memiliki mata, aku hanya membersihkannya untukmu." Wajah Fuci membiru dan berkata, "Apa maksudmu?" Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Lagi pula, meskipun tempat ini tidak terlalu jauh dari sisi lain pulau, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pergerakan di sini. Dia hanya memperhatikan aura Zulai, jadi dia datang ke sini untuk melihatnya. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu begitu dia datang. "Semut biasa berani menghadapiku, bagaimana menurutmu?" Zulai mendengus dingin. "Dia menghadapimu?" Fuci sedikit terkejut dan curiga. Nyonya Hua telah tinggal di Pulau Naga untuk waktu yang lama, bagaimana dia bisa dengan gegabah menentang klan naga? Terlebih lagi, dia ingat bahwa Nyonya Hua telah bertemu Zulai. Tidak banyak klan naga, dan klan naga tingkat tinggi bahkan lebih jarang. Karena dia telah melihatnya, dia harus mengingatnya dan dia tidak berpikir bahwa Nyonya Hua akan begitu buta untuk menghadapi Zulai. Bukankah ini mencari jalan buntu? Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Enggan. Zulai menunjukkan senyum sarkastik di wajahnya. Fuci menatapnya dalam-dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata setelah waktu yang lama, "Ini hanya beberapa mainan,
tidak ada yang merasa enggan tentang kematian mereka. Sebenarnya tidak ada yang perlu disesali. Yang dia pedulikan bukanlah hidup atau mati Madam Hua, tetapi hanya wajahnya sendiri. Zulai berlari ke wilayahnya untuk membunuh rakyatnya sendiri. Ini jelas tidak memberinya wajah, tetapi itu adalah saat yang penting saat ini, dan dia tidak mau terlibat dengan Zulai untuk menghindari konflik, dan berkata, karena dia menghadapimu. Tidak sayang untuk mati. Setidaknya kamu masuk akal. Zulai mendengus dingin. Fuji berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Zulai berkata, hanya melihat bagaimana istana di sisimu sedang dibangun. Hanya untuk ini, Fuji mengerutkan kening. Ini masalah besar. Wajah Zulai tenggelam, dan nadanya menjadi berat. Fuji mengangguk dan berkata, ya, ini memang peristiwa besar. Karena kamu di sini, mari kita lihat. Saya juga tidak yakin tentang istana. Saya baru saja melihatnya sekilas. Tampaknya kemajuannya cukup bagus. Semut ini agak mampu. Zulai tampak acuh tak acuh dan terbang menuju istana, menghilang dalam sekejap mata. Wajah Fuji menjadi dingin. Zulai datang ke sini dan tidak memberinya muka. Bahkan jika dia bermaksud untuk meringankan hubungan, dia masih dipandang rendah, yang membuat Fuji sangat tidak senang. Namun, kekuatan dan garis keturunan Zulai tidak kalah dengannya, dan Fuji tidak akan melakukan apapun. Apalagi dia tidak perlu menggendongnya terlalu lama. Hanya butuh 1 bulan, dan setelah 1 bulan, tidak perlu melihat wajahnya. Sosok itu berkedip dan menghilang di tempatnya, meninggalkan mayat dan Yang Kai dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, Fuji tidak memandang Lu Sanliang, apalagi memperhatikan keberadaan Lu Yuqin. Baginya, pasangan ibu dan anak ini seperti udara yang tidak layak untuk diperhatikan. Ekspresi Lu Sanliang sedih, bukan karena ini, tapi karena Lu Yuqin. Putrinya juga memiliki setengah dari darah Fuji, tetapi hati Fuji seperti batu, yang membuat Lu Sanliang sangat tidak nyaman. Untungnya, Lu Yuqin tidak mengerti situasinya. Tapi sekarang dia lebih peduli tentang masalah lain. Pada saat ini, dia memandang Yang Kai dengan ketakutan, dan berkata dengan lembut, saudara Yang, tuan itu. Yang Kai berkata dengan ringan, masalah hari ini, jangan katakan sepatah kata pun. Lu Sanliang menatapnya dengan ekspresi serius, dan mengangguk berulang kali, saya mengerti, kamu dapat yakin bahwa masalah hari ini tidak akan pernah diungkapkan oleh kami. Yang Kai mengangguk, menoleh dan melihat ke tempat istana itu berada. Akan sangat buruk jika Zulai tidak maju untuk urusan hari ini, terutama setelah Fuji datang. Zulai jelas mengerti ini, jadi dia mengambil langkah pertama. Dia tidak hanya membunuh Nyonya Hua dan 2 lainnya, tetapi Yuan Wu, yang berpura-pura mati di samping, tidak pernah dilepaskan. Jika Yang Kai tidak menghentikannya, Lu Sanliang dan putrinya juga akan dibunuh. Tapi Yang Kai tidak terlalu khawatir. Jika dia benar-benar mencapai langkah yang tidak dapat didamaikan, dia akan bertarung dengan Fuji, naga guntur tingkat 8, dia benar-benar tidak menaruhnya di matanya. Karena kepercayaan ini, dia tidak akan takut. Endingnya cukup bagus sekarang. Satu-satunya hal yang Yang Kai tidak mengerti sekarang adalah mengapa Fuji tampaknya toleran terhadap Zulai. Berbicara secara logis, semua orang adalah garis keturunan naga tingkat 8, dan tidak ada yang takut pada siapapun, tetapi sikap Fuji hari ini jelas menarik. Dia tidak mengerti, dia bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Yang Kai sekarang hanya peduli dengan keberadaan Zhu Qing. Dia akhirnya bertemu Zulai, jadi tentu saja dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini, dan dia harus mencari tahu lokasi Zhu Qing darinya. Tapi sekarang Zulai tinggal bersama Fuji, dan tidak nyaman untuk menanyakan apapun. Yang Kai hanya bisa menunggu dengan tenang. Dia percaya bahwa Zulai tahu tujuannya datang ke Pulau Naga. Karena dia bermaksud menyembunyikan keberadaan dan identitasnya, dia juga harus peduli. Setelah dupa waktu, cahaya merah membubung ke langit dari istana dan berlari ke arah tertentu. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, cahaya merah melewati langsung di atas kepala Yang Kai, dan menghilang ke kedalaman laut dalam sekejap. Di pulau itu, Fuji menatap punggung Zulai, sedikit mencibir, dan berbalik dan pergi. Bab 3043. Di pantai, Yang Kai berdiri untuk waktu yang lama. Angin laut bertiup, dan bau darah memudar. Lu Sanliang dan putrinya menggali beberapa lubang di dekatnya, mengubur 4 orang mati satu persatu, dan membiarkan mereka masuk ke tanah untuk perdamaian. Dia memiliki temperamen seperti itu, bahkan jika dia menjadi sasaran dan dipermalukan oleh Nyonya Hua sebelumnya,
bahkan jika Nyonya Hua tidak peduli dengan niat baik ibu dan anak mereka. Bahkan setelah kematian mereka, mereka tetap tidak meninggalkan mereka. Dia merasa tidak nyaman sebaliknya. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama 2 hingga 300 tahun. Meskipun mereka tidak memiliki persahabatan, mereka semua adalah kenalan. Bagaimana dia bisa melihat mereka di hutan belantara? Bahkan Yuan Wu, yang berubah menjadi arang hitam, dapat dikuburkan. Kesibukan ini datang pada sore hari, dan tidak dilakukan dengan baik sampai matahari terbenam. Lu Yuqin berjalan kembali dengan tangan melingkari wajah pucat itu. Lu Sanyang sedikit bingung untuk sementara waktu, tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Li Jiao dibawa pergi untuk mengolah bunga darah naga. Pada saat ini, hanya Yang Kai yang bisa diandalkan, tetapi dia dan Yang Kai tidak terlalu akrab, dan melalui kontak siang hari-hari ini, dia menemukan bahwa Yang Kai adalah misteri besar. Misteri itu membuatnya benar-benar tidak bisa melihat. Menghadapi Nyonya Hua, dia tidak mundur, dan dia mampu berbicara buruk di hadapan klan naga. Apa yang dia lakukan tampaknya sangat berbahaya, tetapi pada akhirnya dia masih aman. Dia berdiri 10 meter dari Yang Kai, memikirkan apa yang harus dikatakan. Peristiwa siang hari membuatnya melihat bahwa sepertinya ada kesenjangan besar antara dirinya dan Yang Kai, dan dia tidak bisa diperlakukan dengan santai seperti sebelumnya. Dengan ledakan, awan air menyembur ke laut, seolah-olah ada binatang laut, dan secara samar-samar, bayangan hitam kecil muncul dari suatu tempat di laut. Yang Kai tidak segera pergi, hanya berkata, "Kakak Lu, aku akan keluar sebentar, dan aku akan kembali sebentar lagi. Jangan lari." "Oh baiklah," Lu Sanyang menjawab tanpa sadar, hatinya sedikit menghangat. Dia tahu bahwa Yang Kai menjaga dirinya seperti ini karena Li Jiao, dan diam-diam dia merasa senang bahwa Li Jiao telah mendapatkan teman seperti itu. Memikirkan Li Jiao, Lu Sanyang tampak sedih lagi. Dalam kehidupan ini, tidak akan ada cara untuk kembali ke masa lalu bersama saudara Li. Perasaan ini dapat dianggap sebagai kenangan, tetapi pada saat itu hilang. Ketika dia pulih, Yang Kai sudah terbang keluar dan mendarat langsung ke suatu tempat di laut. Kabut lain naik, dan binatang laut yang tidak dikenal itu berbalik dan berenang menuju kedalaman laut, tetapi ada tamu tambahan di punggungnya. 1 jam kemudian, sebuah pulau roh kecil muncul di depannya, dan binatang laut kecil berenang ke pulau roh dan berhenti bergerak. Yang Kai melangkah keluar dengan 1 langkah, dan pria itu telah mencapai pulau roh, dan binatang laut itu runtuh dan menghilang ke laut. Divine Sense tersapu, dan Yang Kai segera mengunci tempat tertentu di pulau ini. Di bawah desakan prinsip luar angkasa, dia langsung muncul di puncak-puncak gunung kecil. Zulai sudah menunggu di sana. Dia seharusnya melihat kedatangan Yang Kai, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya melihat ke belakang dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu di Pulau Naga?" Yang Kai bergegas dan meraih kerah Zulai, menatapnya dengan galak. "Apa maksudmu, adik ipar?" "Berangkat." Zulai melihat ke bawah dan mengerutkan kening. Meskipun tidak ada orang luar, dia sedikit tidak dapat diterima karena dia adalah klan naga yang dipegang oleh pakaiannya dengan cara ini. "Tuan muda ini telah menahanmu untuk waktu yang lama." Yang Kai bertahan, ekspresinya menjadi lebih ganas. "Jangan pikir aku tidak bisa menebaknya. Zhu Qing tidak kembali ke Northern Territory tetapi kembali ke Pulau Naga langsung bersamamu. Ini semua karena kamu kan?" Tanda tanya. "Jika bukan karenamu, Qinger pasti akan menungguku di Istana Surga Tinggi." Zulai berkata dengan dingin, "Pulau Naga adalah tempat klan nagaku diturunkan dari generasi ke generasi. Kemana dia bisa pergi jika dia tidak kembali ke Pulau Naga?" "Kamu berani tegar? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengajarimu? Jangan pergi terlalu jauh. Ini bukan Istana Surga Tinggimu, ini Pulau Naga. Untuk apa kamu berteriak begitu keras? Karena aku di sini, aku pasti tahu bahwa ini adalah Pulau Naga. Tapi, jika kakak ipar mengajari adik ipar kebenaran, dan apakah kamu di Pulau Naga atau tidak? Kamu bisa lihat di sisi mana dia saat aku memberimu pelajaran." Zulai mengertakkan gigi dan berkata, "Bicara besar." Yang Kai mencibir, "Lebih baik daripada kamu yang bermain trik." Zulai berkata dengan marah, "Konspirasi dan trik apa yang saya lakukan, jangan meludahi orang." Yang Kai berkata, "Kalau begitu bicara tentang mengapa Qinger kembali ke Pulau Naga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa dia bahkan tidak mengatakan apapun kepadaku? Apakah kamu berani mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Siapa tahu, mungkin dia bosan denganmu. Jangan terlalu tinggi. Kamu hanya ras manusia, di mata klan nagaku, kamu hanya seekor semut."
Yang Kai tersenyum marah. Oke, hari ini aku, Semut, akan menginjak-injak kebanggaan klan nagamu, dan melihat berapa banyak yang bisa kamu ambil. Keterlaluan, kamu tidak punya rasa hormat. Ada keributan untuk sementara waktu, dan mereka berdua tiba-tiba diam, saling menatap dengan mata besar dan mata menyipit untuk sementara waktu. Setelah beberapa lama, Yang Kai mengendurkan kerah Zulai dan mendengus pelan. Zulai tampak kesal, meluruskan pakaiannya, menepuk tempat Yang Kai menahannya, dan tampak jijik. Di mana Zuking? Yang Kai bertanya, menatap lautan bintang. Zulai tidak menjawab dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Yang Kai berkata, tuan muda ini mahir dalam prinsip luar angkasa, dan memasuki dunia kecil bukanlah apa-apa. Zulai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin sebelumnya, tetapi sekarang pintu masuk ke Pulau Naga telah dikerahkan dengan pembatasan oleh beberapa tetua. Jika disentuh dengan gegabah, itu akan berubah menjadi labirin void dengan sendirinya, dan itu adalah mustahil untuk masuk dengan caramu. Yang Kai mengangguk dan berkata, ada labirin kosong, tapi itu tidak menggangguku. Dia sangat ingin bertanya tentang keberadaan Zuking, dan dia tidak repot-repot memberitahu Zulai apa yang dia alami di labirin kosong, agar tidak memiliki masalah tambahan. Kamu beruntung, Zuli menghela nafas. Lagi pula, dia telah mendengar para tetua berkata bahwa bahkan Kaisar Agung pun bisa terjebak dalam labirin kosong untuk sesaat. Jika retak secara paksa, itu pasti akan menarik perhatian para tetua Istana Naga. Meninggalkan metode seperti itu karena takut seseorang menyelinap ke Pulau Naga secara diam-diam, bukan untuk menjebak orang di dalamnya, tetapi untuk bertindak sebagai peringatan pada saat kritis. Tanpa diduga, Yang Kai sangat beruntung, dia menemukan jalan keluar di labirin kosong. Kamu kembali, Zulai menghela nafas, kamu seharusnya tidak datang. Yang Kai menyipitkan matanya, karena aku di sini, bagaimana aku bisa pulang dengan mudah? Aku ingin melihat saudara perempuanmu. Zulai menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melihatnya. Ekspresi Yang Kai menjadi dingin, kamu akan mati jika kamu membantuku? Jangan lupa siapa yang membawamu keluar dari dunia roda. Aku tidak meminta terima kasihmu. Tapi tidak apa-apa untuk melakukan sedikit bantuan, oke? Zulai masih menggelengkan kepalanya. Yang Kai secara bertahap kehilangan kesabarannya, aku benar-benar ingin mengalahkanmu. Zulai berkata, bukannya saya tidak ingin membantu. Tetapi sekarang, bahkan jika saya membantu kamu, itu tidak akan membantu. Apa maksudmu? Yang Kai mengerutkan kening. Zulai merenung untuk waktu yang lama, sepertinya memikirkan kata-katanya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh, menatap Yang Kai dengan mata panas, dan berkata, jika itu untuk saudara perempuanku, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai mendengar kata kakak darinya. Meskipun dia tidak secara langsung mengatakannya kepada Zuking, itu juga merupakan ekspresi dari perasaan yang sebenarnya. Yang Kai samar-samar menyadari sesuatu, dan berkata, apakah ada bahaya dengan Zuking? Jawab dulu pertanyaanku. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak perlu memberitahu kamu apapun tentang urusan saudara perempuan kamu, dan kamu tidak dapat mengendalikannya. Tetapi jika ada yang berani mengganggunya, itu adalah musuh saya, dan klan naga kamu tidak terkecuali. Petik 2. Bahkan jika itu mati, Yang Kai berkata dengan muram, saya selalu memiliki kehidupan yang besar. Zulai mengangguk, matanya yang dingin akhirnya melunak, Zuking memiliki mata yang bagus. Saya harap kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan. Yang Kai berkata dengan tidak sabar, apakah Zuking dalam bahaya? Zulai berkata, tidak ada bahaya, hanya saja dia di penjara. Yang Kai tampak dingin, dan berkata dengan dingin, karena aku. Zulai mengangguk, ya, kamu mengatakan bahwa Zuking tidak menunggu kamu di wilayah utara tetapi langsung kembali ke Pulau Naga, dan itu karena dorongan saya. Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki niat ini di waktu, dan saya membujuknya beberapa kata, tetapi pada akhirnya, dia adalah orang yang paling memutuskan. Tapi, saya tidak menyangka bahwa alasan dia ingin kembali ke Pulau Naga adalah untuk memberitahu para tetua tentang masalah denganmu. Dia menoleh dan mengucapkan setiap kata. Dia ingin berkomitmen padamu, Yang Kai kosong, dan kemudian marah. Karena ini, klan naga kamu memenjarakannya? Zulai berteriak, berkomitmen pada umat manusia adalah hal yang tabu besar dari klan naga. Yang Kai bersenandung, omong kosong, jangan kira aku tidak tahu keunggulan klan nagamu. Ada banyak mainan klan naga di pulau-pulau ini, tidak hanya klan naga laki-laki, tetapi juga beberapa klan naga wanita. Kenapa tidak?
aku melihat tetua klan nagamu memenjarakan mereka? Zulai berkata, kamu juga mengatakan bahwa itu adalah mainan. Bisakah kamu membandingkannya dengan Zhu Qing? Zhu Qing akan meninggalkan Pulau Naga. Bagaimana para tetua dapat menanggungnya? Meninggalkan Pulau Naga, Yang Kai benar-benar terpana. Dia tidak berharap Zhu Qing membuat pilihan ini. Bahkan jika Yang Kai tidak tahu banyak tentang klan naga, dia masih bisa membayangkan ekspresi marah para tetua klan naga ketika mereka mendengar berita itu. Jika Zhu Qing adalah klan naga biasa, itu saja. Tetapi Zhu Qing sudah menjadi naga urutan ke-9, bagaimana klan naga bisa membuat preseden ini? Zulai menghela nafas, jika saya tahu itu, saya mungkin juga tidak akan membiarkan dia kembali. Sekarang, Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, Zhu Qing, tidakkah dia ingin melarikan diri? Zulai memandangnya seperti orang bodoh, garis keturunan naga disegel, dan tingkat kultivasinya ditekan. Sekarang dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Lalu di mana dia? Bawa aku untuk menemukannya dengan cepat. Yang Kai cukup cemas untuk mati. Itu tidak akan membantumu pergi. Kamu tidak bisa masuk ke tempat dia di penjara. Bahkan jika kamu masuk, itu hanya jalan buntu. Bagaimana saya bisa tahu jika saya belum mencobanya? Yang Kai mendengus dingin. Saya tahu bahwa kamu mahir dalam prinsip luar angkasa, tetapi itu tidak akan membantu. Penatua kedua menjaganya di pulau rohnya sendiri, dan gangguan apapun tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Penatua kedua sangat kuat, sebanding dengan Kaisar Agung. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar tidak perlu mencoba, mungkin dia akan dilacak sebelum dia mendekat. Bab 3044. Segera setelah itu, Yang Kai menyadari masalah lain. Penatua kedua klan naga sebanding dengan Kaisar Agung. Bagaimana dengan Penatua yang Agung? Dibandingkan dengan Penatua kedua, Penatua Agung mungkin hanya lebih kuat dari Penatua kedua. Dengan kata lain, seluruh Pulau Naga sama dengan dua ahli tingkat Kaisar yang Agung, yang sangat sensasional. Di masa lalu, Yang Kai tidak memiliki konsep intuitif hanya dengan mendengarkan pendapat orang lain tentang Pulau Naga, tetapi sekarang ada dua Kaisar Agung, ini belum termasuk klan naga lainnya. Dengan latar belakang seperti itu, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat bersaing. Bagaimana sikap Penatua Agung kamu? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya. Zhu Qing dijaga di sebuah pulau oleh tetua kedua klan naga. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Yang Kai hanya bisa mencapai gagasan Penatua Agung jika dia ingin mengeluarkan Zhu Qing. Zulai berkata, nama tetua agung disebut Zuyan, dan nama Penatua kedua disebut Fu Zun. Apakah kamu mengerti itu? Yang Kai mengangkat alisnya, Penatua kedua milik klan naga keluarga Fu. Meskipun klan naga keluarga Zhu dan klan naga keluarga Fu berasal dari asal yang sama, keduanya adalah klan naga, tetapi mereka tidak benar-benar cocok satu sama lain. Yang Kai tiba-tiba menjadi kesal, karena Penatua Agung adalah klan naga keluarga Zhu kamu, mengapa dia tidak melindungi Zhu Qing? Meskipun dia belum pernah melihat Zuyan, dia merasakan sedikit kebencian terhadap tetua agung. Dia merasa bahwa orang tua ini terlalu acuh tak acuh dan dia tidak bisa melindungi rakyatnya. Bagaimana dia bisa menjadi penatua hebat? Lebih baik untuk menyingkirkan baju besi dan kembali ke lapangan lebih cepat dan menemukan sebuah pulau untuk mengurus dirinya sendiri. Zulai berkata, Zhu Qing melanggar aturan klan dan menghina garis keturunan klan naga saya. Penatua Agung tidak bisa melindunginya bahkan jika dia mau. Dia memandang Yang Kai dengan marah, berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan pria itu. Jika bukan karena dia, bagaimana Zhu Qing bisa dipenjara? Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Lagi pula, sudah ada preseden sebelumnya. Seberapa mirip peristiwa 10 tahun yang lalu dan peristiwa kali ini? Hanya saja masalahnya bukan klan naga keluarga Zhu, tetapi klan naga keluarga Fu. Dia juga jatuh cinta dengan ras manusia dan bahkan melahirkan ahli waris. Berita itu diteruskan kembali ke Pulau Naga. Penatua kedua Fu Zun menjadi marah dan secara pribadi membawa klan naga keluarga Fu kembali ke Pulau Naga, terlepas dari bujukan dan permohonan klan naga lainnya. Dan langsung melemparkannya ke makam naga di bawah tahanan rumah. Makam naga adalah tempat di mana klan naga hanya akan masuk ketika mereka akan mati. Ini adalah tempat terlarang bagi klan naga. Masuk ke sana sama saja dengan dihukum mati. Bahkan tidak berpikir untuk keluar lagi selama sisa hidup mereka. Klan naga yang melanggar aturan klan adalah anggota klan tetua kedua Fu Zun yang paling berharga saat itu,
hampir dapat dikatakan dibesarkan oleh tetua kedua sendirian, seperti anak perempuan. Tetapi di depan aturan klan, disebut kasih sayang keluarga tidak layak disebut. Tetua kedua masih dengan kejam mengusirnya ke makam naga, jadi dia bisa bertobat. Zulai masih ingat bahwa bahkan tetua agung ikut campur untuk memohon belas kasihan di masa lalu, dan merasa bahwa sedikit hukuman sudah cukup. Tetapi tetua kedua yang egois tidak tergerak sama sekali dan pergi dengan caranya sendiri. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, Zulai masih mengingatnya dengan jelas. Dengan pelajaran ini, itu adalah kebetulan bahwa Zhu Qing tidak dilemparkan ke makam naga secara langsung. Bagaimana dia bisa melakukan hal lain? Justru karena sesuatu yang lebih dari 10 tahun yang lalu tetua agung tidak mudah memohon Zhu Qing, tetua kedua bahkan mengasingkan anggota klan yang dia anggap sebagai anak perempuan. Apalagi klan naga dari keluarga Zhu, bertahan dalam memohon untuknya hanya akan menjadi bumerang. Sekarang tampaknya Zhu Qing tidak dibuang ke makam naga, karena tidak ada anak. Jika tidak, akhir hidupnya harus sama dengan keluarga Fu klan naga. Meskipun klan naga tidak terkendali dalam kehidupan pribadi, dan bahkan cabul, banyak klan naga jantan telah bergabung dengan ras manusia dan ras monster untuk melahirkan keturunan. Tetapi hal semacam ini tidak sama untuk klan naga wanita. Ini adalah tabu klan naga. Alasan utamanya adalah inkonsistensi dalam rasio jenis kelamin di antara klan naga. Jumlah klan naga betina langka. Salah satu dari mereka adalah harta karun, dan itu adalah harapan untuk memperpanjang darah klan naga. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ras manusia? Yang Kai berpikir dengan ekspresi suram untuk sementara waktu, dan dia siap untuk bergerak. Menurut kamu, bisakah saya menekan garis keturunan penatua kedua kamu? Zulai melengkungkan bibirnya dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Saya dapat menekan urutan ke-8. Saya belum mencoba urutan ke-9. Penatua kedua hanya garis keturunan urutan ke-10, dan itu tidak jauh berbeda. Zulai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu apa rencana kamu. Tetapi saya menyarankan kamu untuk mengeluarkan ide ini sesegera mungkin. Kultivasi tetua kedua telah mencapai langit. Dengan kemampuan kamu saat ini, jangan berharap untuk menekan garis keturunannya, apalagi tetua kedua. Di Pulau Naga, jika saya siap, kamu bahkan tidak bisa menekan saya. Apa maksudmu? Yang Kai mengerutkan kening. Zulai berkata, di Istana Naga, kekuatan leluhur dari semua generasi klan naga dikumpulkan. Hanya dengan meminta perlindungan teknik rahasia Istana Naga, penindasan garis keturunan dapat diimbangi sampai batas tertentu. Kamu harus telah melihatnya terakhir kali. Yang Kai tertegun, dan tiba-tiba teringat adegan ketika dia pertama kali bertemu Zulai. Pada saat itu, dia sepertinya tidak menekan garis keturunan Zulai. Pada akhirnya, transformasi naganya menerobos, sepotong sisik naga diangkat dan Zulai benar-benar ditekan olehnya setelah itu. Pada sisik naga yang terangkat, ada jejak teknik rahasia klan naga. Baru pada saat inilah yang Kai mengerti bahwa itu seharusnya menjadi tempat perlindungan Istana Naga yang diminta Zulai. Tidak heran dia tidak bisa ditekan pada awalnya, ada alasan untuk ini. Jika kamu ingin menekan ahli seperti tetua kedua, kecuali jika kamu dapat mengintegrasikan semua asal klan naga di tubuh kamu, hanya ada hikmahnya. Jangan lupa, tetua kedua tidak hanya klan naga, tetapi juga eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Mengintegrasikan semua asal klan naga itu tidak mungkin. Kepala yang Kai bergetar, dia telah lama mengolah teknik rahasia transformasi naga. Meskipun kekuatan asal naga suci emas telah banyak diintegrasikan, itu hanya sedikit, jika dia ingin mengintegrasikan semua kekuatan asal klan naga. Itu tidak dapat dicapai tanpa latihan keras selama 1 abad. Kalau begitu jangan tekan ide pada penatua kedua. The Great Elder benar-benar tidak bisa berkontribusi. Mata yang Kai berkedip. Di klan naga, hanya tetua agung yang bisa bersaing dengan tetua kedua. Jika dia bisa membujuknya untuk mengambil tindakan, ada harapan untuk menyelamatkan Zhu Qing. Penatua agung tidak bisa diandalkan. Dia adalah pemimpin klan naga, dan tidak mungkin melanggar aturan klan. Yang Kai tiba-tiba menjadi marah. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa, mungkinkah hanya menontonnya? Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, aku punya token Pulau Naga. Aku akan menukar token Pulau Naga untuk adikmu. Saat berbicara, dia mengeluarkan token Pulau Naga. Mata Zulai berbinar, tetapi segera jatuh kembali, dan menghela nafas. Jika itu sesuatu yang lain, Pulau Naga akan memuaskan keinginan kamu, tetapi saya khawatir itu tidak akan berhasil.
Yang Kai berkata dengan keras, klan naga tidak peduli dengan kredibilitas? Bukankah mereka yang memegang token Pulau Naga dapat membiarkan naga memenuhi salah satu keinginan mereka? Keinginanku adalah membawa pergi adikmu. Meskipun ini benar, premisnya adalah bahwa kamu tidak dapat melanggar prinsip-prinsip klan naga dan menghalangi kepentingan klan naga. Kamu ingin membawa Zhu Qing pergi, yang melanggar prinsip-prinsip klan naga. Yang Kai terdiam sesaat dan mengutuk. Sejak dia dipromosikan ke Kaisar Realem, dia tidak pernah mengalami ketidakberdayaan seperti ini untuk waktu yang lama. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman, sangat mudah tersinggung, seolah-olah semua jalan terhalang, sehingga dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Mata Zulai berkilat, dan tiba-tiba berkata, setelah sebulan, mungkin ada kesempatan. Yang Kai menatapnya. Zulai menatapnya dan menjelaskan, setelah sebulan, Zhu Qing akan meninggalkan Pulau Roh Penatua kedua. Hanya pada saat itu kamu dapat membawanya pergi. Bagaimana kamu tahu ini akan terjadi setelah sebulan? Yang Kai mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang lebih dalam kata-kata Zulai. Zulai menatapnya dengan mata yang rumit, dan sebaliknya bertanya, apakah kamu tahu mengapa klan naga tiba-tiba mulai membangun istana di Pulau Roh Fuci? Yang Kai berpikir sejenak dan berkata, Fuci akan menikah? Dia mendengar Nyonya Hua menyebutkan masalah ini di siang hari, tetapi dia tidak terlalu peduli. Meskipun pernikahan klan naga adalah peristiwa besar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin membawa Zhu Qing pergi. Tepatnya, pernikahan Fuci dan Zhu Qing. Udara membeku tiba-tiba, suhu di sekitarnya turun tajam, dan ada hawa dingin. Mata Yang Kai menyipit, dan Kaisar Yuan melonjak tak terkendali. Dia mengucapkan setiap kata, kamu mengatakannya lagi? Sepertinya aku tidak mendengar dengan jelas. Zulai menghela nafas, sebagai kompromi untuk tidak memenjarakannya ke makam naga, dia harus menikahi Fuci untuk memperpanjang darah klan naga. Ledakan. Permusuhan tanpa batas menyembur ke seluruh pori-pori. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan tulangnya berderak. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan marah ini. Kemarahan membanjirinya seperti air pasang, membuat pikirannya bergejolak. Dia hanya ingin membunuh, kembali ke Pulau Roh, dan menemukan Fuci, menghancurkan mayatnya menjadi ribuan keping, jika tidak, kemarahan di hatinya tidak dapat dicurahkan sama sekali. Kamu berani mencuri seorang wanita dariku? Ketika Yang Kai melihatnya di siang hari, dia tidak memiliki kesan yang baik, dan sekarang kesannya bahkan lebih buruk. Dan dia secara langsung menganggapnya sebagai musuh hidup dan mati. Dia tidak menyangka bahwa klan naga yang telah melukai Lu Sanyang berani mencuri seorang wanita darinya. Meskipun Zhu Qing telah menolak, ini adalah keputusan beberapa tetua. Tidak masalah apakah dia setuju atau tidak setuju. Jika tidak, bagaimana garis keturunan dan tingkat kultivasinya bisa ditekan? Mendengar itu, suasana hati Yang Kai lebih buruk, dan dia merasa tertekan untuk Zhu Qing. Dia hampir bisa membayangkan ketidakberdayaan Zhu Qing saat itu. Ada saat tanggung jawab di hatinya, wanitanya sendiri diganggu, karena perlindungannya tidak baik. Memikirkan Fuci itu, dia sangat marah, giginya gemeretak dan wajahnya menakutkan, seolah-olah dia ingin memakan orang. Zulai memandangnya dan berkata, setelah sebulan, ini adalah waktu pernikahan. Pada saat itu, dia akan pergi ke Pulau Fuci. Jika kamu ingin menyelamatkannya, hanya ada satu kesempatan. Selain itu, kamu tidak memiliki kemungkinan lain untuk bertemu dengannya. Yang Kai berkata dengan muram, dengan kata lain, dia akan bertahan sebulan di pulau itu. Kamu juga bisa pergi ke kediaman tetua kedua sekarang dan melihat seberapa cepat kamu bisa mati. Yang Kai menatapnya dengan tajam, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskan napas dalam-dalam. Napas dari lubang hidungnya begitu panas sehingga terbakar dengan api. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri, dan dia sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Zulai menatapnya, dengan kemampuanmu, kamu bisa masuk, dan kamu pasti bisa keluar. Tapi jika kamu bersikeras untuk tinggal, kamu akan mati setelah 1 bulan. Kemarahan Yang Kai datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Alasannya tidak terbakar. Mengetahui bahwa Zulai benar, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya menantikan hari itu, bab 3045. Zulai pergi, hanya Yang Kai yang tersisa di pulau itu. Wajahnya muram, dan ekspresinya berubah dengan kejam. Berita yang baru saja dia terima dari Zulai membuat jantungnya berdebar, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah sebulan, Zhu Qing akan menikah. Yang Kai tiba-tiba melihat ke langit dan tersenyum,
dan prestise kaisar meledak, dan Kaisar Yuan yang meluap berubah menjadi lingkaran gelombang kejut menyebar dalam lingkaran. Pohon-pohon bergoyang, pasir dan batu beterbangan di sekitar, dan pulau yang terlihat seperti negeri dongeng langsung kacau. Tawa itu berangsur-angsur mereda, dan Yang Kai menoleh dan melirik ke satu arah. Di air laut di tepi pulau, terdapat terumbu karang berwarna ungu, jernih dan sangat indah. Pada satu titik, Yang Kai terbang dan menghilang ke langit malam dalam sekejap. Pulau ini kembali tenang. Entah berapa lama, terumbu karang ungu itu tiba-tiba terdistorsi dan menjelma menjadi sosok yang anggun, berbaju ungu dan anggun. Dia menatap ke arah Yang Kai pergi, berkedip dengan sepasang mata berair, dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya saya telah menemukan beberapa rahasia besar. Zulai, Zulai. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari telapak tangan saya, berani memandang rendah saya. Saya ingin kamu terlihat baik sekarang. Dia tertawa sebentar, terlihat sangat bahagia, matanya berputar, dia membuat ide hantu, dan kemudian berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi pada saat ini, sosoknya tiba-tiba membeku, dan udara dingin dari kepala hingga telapak kaki seolah membekukan darah di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, Yang Kai, yang telah pergi untuk waktu yang lama, benar-benar kembali, dan berdiri di sana diam-diam. Dengan sepasang mata yang menjadi merah karena marah dan menatapnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat orang mati. Kamu, Fu Ling terkejut dan mundur secara naluriah, mencoba menjauhkan diri dari Yang Kai. Dia mendengarkan percakapan antara Zulai dan Yang Kai tanpa sepatah kata pun. Secara alami, dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh ras manusia yang tampaknya biasa ini, jadi reaksi pertamanya adalah melarikan diri, dan tidak ada ide untuk melawan Yang Kai sama sekali. Bukannya dia pemalu, klan naga tidak mengatakan bahwa mereka adalah kepala dari semua jiwa dan kepala roh suci tanpa alasan. Hanya yang kuat dari ras yang sama yang dapat membuat mereka merasa takut. Alasan mengapa dia mundur adalah karena dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Yang Kai. Dia hanya garis keturunan naga tingkat ke-6. Bahkan garis keturunan naga tingkat 8 seperti Zulai dan Zuking telah banyak menderita dari tangan Yang Kai. Bagaimana dia bisa menjadi lawan? Ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Selama dia bisa segera membuka jarak dari Yang Kai, dan melarikan diri ke laut, dengan keterampilannya yang selalu berubah, dia mungkin bisa melarikan diri. Kecepatan Fu Ling telah mencapai batasnya, dan seluruh orang berubah menjadi naga ungu, menembus kehampaan. Yang Kai tetap tidak bergerak, masih menatapnya dengan acuh tak acuh, tetapi seperti belatung tarsal, dia berada dalam jarak 3 langkah darinya dan tidak bisa melarikan diri. Wajah cantik Fu Ling memucat, dan naga Yuan didesak untuk meminta bantuan. Meskipun mungkin tidak efektif, itu mungkin melemparkan perangkap tikus keras manusia di depannya. Lihat saya, Yang Kai berteriak, suaranya berubah menjadi garis dan bergegas ke gendang telinga Fu Ling. Fu Ling secara naluriah melihat ke atas dan melihat bahwa Yang Kai telah berubah menjadi naga sepanjang 5 meter. Sosok besar itu seperti gunung besar yang menekan hatinya, membuatnya terengah-engah. Tekanan sensasional membuat darahnya membeku, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Yang paling menakutkan Fu Ling adalah cahaya keemasan di mata kiri Yang Kai, yang membuatnya merasa goyah dan goyah. Kemudian, sebuah tangan besar menamparkan ke arahnya. Fu Ling terkejut, hatinya dipenuhi dengan kengerian yang tak terbatas, dan dia ingin membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk. Detik berikutnya, gelombang hisap datang, dan lautan luas tiba-tiba menghilang, dan pulau-pulau terdekat menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, ada lebih banyak tanah di bawah kaki, dan pemandangan di sekitarnya juga berubah dengan aneh. Batuk-batuk-batuk, Fu Ling setengah berlutut di tanah, terengah-engah, wajahnya pucat seperti kertas, hanya dalam beberapa saat, pakaian di tubuhnya basah oleh keringat. Dan pakaian tipis menempel pada tubuh yang indah dan anggun, itu menguraikan gambar bergerak. Sepasang kaki besar tiba-tiba muncul di depannya. Fu Ling mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap sosok yang mengaburkan bidang penglihatan, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pertemuan seperti mimpi buruk tadi menyebabkan air liurnya mengalir di sudut mulutnya, dengan godaan yang berbeda. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai baik, dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya dengan mengandalkan keahliannya sendiri. Bagaimana situasi dengan orang ini? Bagaimana itu bisa lebih menakutkan daripada yang dilaporkan Zulai?
Ketika Zulai dan saudara perempuannya kembali ke Pulau Naga beberapa waktu lalu, mereka pergi menemui beberapa tetua, dan kemudian Zhu Qing dipenjara. Tiba-tiba berita pernikahannya dengan Fu Qi keluar. Seluruh Pulau Naga bergetar, dan semua orang tercengang. Lagi pula, hal ini aneh di mana-mana, dan semua orang ingin tahu keseluruhan cerita. Fu Ling juga sama. Wanita pada dasarnya suka bergosip, dan klan naga tidak terkecuali. Setelah banyak kemunduran, dia akhirnya menemukan beberapa berita. Dikatakan bahwa Zhu Qing benar-benar jatuh cinta dengan ras manusia dalam perjalanan ini. Tidak apa-apa, tapi Zhu Qing sebenarnya ingin berkomitmen padanya. Dia kembali ke Pulau Naga hanya untuk meminta para tetua menyetujui masalah ini. Nama ras manusia itu adalah Yang Kai, dan dikatakan bahwa dia mendapatkan asal-usul naga leluhur dan memiliki peluang luar biasa. Tapi ras manusia adalah ras manusia. Bagaimana bisa para tetua menyetujui permintaan Zhu Qing? Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang diasingkan ke makam naga lebih dari 10 tahun yang lalu, bahkan tidak berpikir untuk keluar dalam hidupnya, dan akhirnya berkali-kali lebih tragis daripada Zhu Qing. Zhu Qing ditempatkan di bawah tahanan rumah di Pulau Roh Tetua kedua, dan hanya menunggu sebulan untuk menikahi Fu Qi. Adapun bagaimana umat manusia akan ditangani, Fu Ling tidak tahu, dan mungkin menduga bahwa kehidupan masa depannya akan sulit. Setelah Fu Qi dan Zhu Qing menikah, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimana asal-usul naga leluhur bisa ditinggalkan? Bagaimana bisa dikendalikan oleh ras manusia? Fu Ling tahu sesuatu tentang Yang Kai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu berani dan menyelinap ke Pulau Naga. Jika dia tidak menemukan Zulai tiba-tiba hari ini dan mengikutinya, dia tidak akan menyadari berita luar biasa ini. Dia sedikit menyesal sekarang, keberadaannya terungkap, dia bukan lawan Yang Kai, dan dia tidak tahu nasib apa yang akan menunggunya. Ketika dia berjuang di dalam hatinya, dia tiba-tiba terlontar dan melompat ratusan kaki jauhnya. Melihat ke belakang, dengan kegembiraan di hatinya, Yang Kai benar-benar berdiri diam, menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa niat untuk mengejar. Fu Ling tidak ragu lagi. Ada auman naga, Ki ungu meledak ke langit, dan langsung naik ke langit, berubah menjadi bentuk naga, tinggal untuk waktu yang lama. Kamu mati, orang-orangku akan segera datang, dan jika kamu dengan patuh berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin aku masih bisa mengelilingimu. Fu Ling berhenti, memandang Yang Kai dari jarak ratusan meter, dan tersenyum. Teknik rahasia tadi adalah sinyal bantuan. Dia percaya bahwa seluruh klan naga di Pulau Naga bergegas ke sini, jadi dia percaya diri dan tidak perlu lagi takut pada Yang Kai. Begitu dia berani, kecemasan sebelumnya juga menghilang. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi memandang Fu Ling dengan sinis, tanpa rasa gugup sama sekali. Fu Ling kagum, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan takjub, "Apakah kamu tidak takut?" "Kenapa aku harus takut?" Yang Kai tersenyum. Fu Ling mengangguk, keberaniannya cukup besar. Dia menjentikkan rambutnya, dan setelah rasa takut di hatinya menghilang, seluruh dirinya menjadi berseri-seri. Mata berkabut itu sepertinya bisa berbicara dan merayu orang, tetapi jika kamu hanya berani, Zhu Qing tidak akan tertarik padamu kan? Apa yang dia sukai darimu? Bahkan jika dia meninggalkan Pulau Naga, dia ingin bersama denganmu. Dia senang mengobrol dengan Yang Kai dan menunda-nunda waktu. Selama orang-orang tiba, Yang Kai bahkan tidak bisa berpikir untuk keluar dari ombak bahkan jika dia memiliki keterampilan yang hebat. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Mungkinkah keterampilanmu di bidang itu bagus?" Setelah Zhu Qing tahu rasanya, dia benar-benar wanita yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Yang Kai tidak terkejut bahwa dia mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Dia telah melihat kehidupan erotis Fu Ling beberapa hari yang lalu. Siapa tahu, Yang Kai mengangkat bahu, masih berdiri diam. Fu Ling menjilat bibir merahnya. Bibirnya tebal dan berkilau, semenarik batu rubi. Napasnya sedikit cepat dan berkata, "Saya mendengar bahwa Zhu Qing dipromosikan ke garis keturunan naga urutan ke-9 karena kamu." "Ini bukan rahasia, setidaknya itu bukan rahasia di Pulau Naga." Ketika Zhu Qing kembali beberapa hari yang lalu, tubuh garis keturunan naga Orde ke-9 mengejutkan seluruh Pulau Naga. Promosi garis keturunan naga dan kesulitannya, bahkan jika mereka terus mengkonsumsi bunga darah naga, klan naga belum tentu dapat memajukan garis keturunan dalam 10.000 tahun. Terutama untuk garis keturunan naga tingkat 8 seperti Zhu Qing, jalan untuk promosi bahkan lebih sulit. Tapi Zhu Qing melakukannya. Meskipun dia tidak menjelaskan alasannya,
Bagaimana para tetua yang berpengetahuan luas bisa gagal menebak alasannya? Ras manusia digabungkan, dengannya mendapatkan asal-usul naga leluhur. Menggabungkan satu sama lain, Zhu Qing pasti akan mendapatkan manfaat besar darinya, dan itulah mengapa garis keturunan dapat dipromosikan. Fu Ling tidak lebih dari garis keturunan naga tingkat 6, jika itu juga bisa mendapatkan hujan dan embun, tidak masalah untuk dengan mudah menembus urutan ke-7. Mungkin dia masih bisa melihat urutan ke-8 di kejauhan. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya menjadi panas, dan jantungnya berdebar kencang, pipinya memerah, dan lehernya yang ramping dan putih penuh dengan awan cerah. Aku juga ingin mencobanya. Suara Fu Ling menjadi begitu manis sehingga dia tampak menggoda, terengah-engah, mengungkapkan kecantikannya secara sengaja atau tidak sengaja. Dia tidak menyembunyikan pesta poranya, karena Yang Kai terlihat tegak ketika dia bersenang-senang di istana naganya beberapa hari yang lalu, dan tidak perlu menutupinya saat ini. Pada saat itu, Yang Kai berdiri di luar jendela dan mengintip. Dia juga menemukan Yang Kai pada menit terakhir dan mengingat penampilan Yang Kai. Maaf, aku tidak tertarik dengan sepatu rusak. Yang Kai tersenyum menghina. Panas Fu Ling langsung mendingin, dan matanya yang berair menjadi sedingin es dan pahit. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Ras manusia, kamu akan membayar kekasaranmu. Setelah para tetua menangkapmu, aku pasti akan membawamu dan mencicipinya. Aku harap kamu bisa menahannya saat itu. Sulit bagiku untuk puas. Mari kita bicarakan itu ketika kamu memiliki kesempatan ini." Yang Kai acuh tak acuh. Sebelum membalikkan kata-katanya, "Saya sedikit penasaran. Bagaimana kamu bersembunyi di sana tanpa ditemukan oleh saya dan Zulai?"